Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5932. Satu pohon kehidupan. Guang Qian tampaknya telah menebak apa yang dipikirkan semua orang. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan orang buangan di dunia nyata, tetapi ayahku orang buangan." Ia pernah bercerita banyak tentang dunia nyata, terutama harta karun terkenal di dunia nyata, termasuk pohon kehidupan. Ketika Gou Jian mendengar kata-kata, pohon kehidupan, niat membunuh yang dingin terpancar dari matanya. "Ada apa? Rekan Daois Gou Jian ingin membungkamku," kata Guang Qian. Saudara semut evasion, Peng Zhan, dan Lu Ming melepaskan aura mereka dan menyelimuti Gou Jian. Jika ada pergerakan yang tidak biasa, mereka akan menyerang bersama-sama. Gou Jian sangat kuat. Ia telah menggabungkan lebih dari 80 juta jenis Chaos Inten, menjadikannya yang terkuat di antara mereka. Mereka harus waspada. Gou Jian, sepertinya kamu sudah mengenali asal-usul cabang ini, namun kamu ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri. Peng Zhan berteriak. Cahaya perak memancar di sekujur tubuhnya, dan matanya dipenuhi aura pembunuh. Ekspresi Gou Jian sangat muram. Matanya berkedip sejenak sebelum dia tersenyum. Ekspresi muramnya juga menghilang. Dia berkata, "Rekan-rekan Taois, kalian salah paham. Aku tidak berniat mengambil semuanya untuk diriku sendiri. Namun, tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Jika bukan karena Guang Qian yang mengatakannya, Gou Jian pasti sudah menelan semuanya. Rekan Daois Gou Jian, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa itu pohon kehidupan? Apakah cabang ini merupakan cabang dari pohon kehidupan?" Kata Lu Ming. "Baiklah, karena kalian semua ingin mendengarnya, aku akan menceritakan tentang pohon kehidupan. Namun, pohon kehidupan sangatlah berharga. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku hanya pernah mendengarnya, dan aku tidak tahu banyak tentangnya." Kata Gou Jian. "Rekan Taois, silakan bicara. Mari kita lihat apakah itu sesuai dengan apa yang saya ketahui." Kata Guang Qian. Pohon kehidupan adalah harta karun yang tak tertandingi di dunia nyata. Legenda mengatakan bahwa hanya ada 10 pohon kehidupan di dunia nyata yang luas, dan mereka dikendalikan oleh 10 kekuatan yang tak tertandingi. Pohon kehidupan, sesuai namanya, dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kaya. Konon, tidak peduli seberapa serius cederanya, selama tidak hancur total, ia akan pulih secara bertahap dengan nutrisi kekuatan hidup di bawah pohon kehidupan. Kata Gou Jian, "Fungsi pohon kehidupan tidak terbatas pada ini, kan?" Guang Qian menggoda. Gou Jian melirik Guang Qian tanpa ekspresi. Ia tahu bahwa akan sulit baginya untuk menyembunyikan apapun dengan Guang Qian di dekatnya, jadi ia menceritakan semuanya kepadanya. "Kau benar, rekan Daois. Pohon kehidupan memiliki fungsi penting lainnya bagi kita, para tingkat alam semesta. Pohon itu dapat membantu kita mengembangkan hukum kehidupan dan memadatkan esensi kehidupan." Seketika semua yang hadir menampakkan cahaya yang menyilaukan. Ada 2 jalur utama yang dapat ditempuh oleh Life Universe Great, yaitu jalur dupa dan jalur kehidupan dan kematian. Terlepas dari jalur manapun, tujuan utamanya adalah mengembangkan hukum kehidupan dan memadatkan esensi kehidupan, menyempurnakan seluruh alam semesta diri sejati dan mengubahnya menjadi alam semesta agung sejati yang dapat memungkinkan kehidupan untuk bereproduksi. Eksistensi tingkat alam semesta dapat menyerap energi dari kekacauan primordial dan mengembangkannya menjadi kosmos agung. Ini sebenarnya tidak sulit. Namun, multiverse yang berevolusi ini dapat memungkinkan makhluk hidup untuk bertahan hidup dan bahkan berkembang biak, tetapi sangat sulit bagi makhluk hidup untuk bereproduksi. Kelangsungan hidup dan reproduksi berbeda. Untuk bereproduksi dan melahirkan kehidupan baru, diperlukan hukum kehidupan dan hakikat kehidupan yang sempurna. True Self Kosmos memiliki kemampuan ini pada sebagian besar eksistensi puncak tingkat alam semesta. Tentu saja, eksistensi di alam penciptaan, baik alam semesta diri sejati maupun alam semesta diri sejati yang direplikasi dalam celah-celah, semuanya disempurnakan sepenuhnya. Misalnya, sekitar 70.000 alam semesta besar di samudera semesta semuanya berevolusi dari tubuh para penguasa penciptaan. Beberapa di antaranya bahkan merupakan alam semesta sejati yang direplikasi di lubang-lubangnya. Adapun Ciliokosm kecil, ia melekat pada kosmos besar dan memiliki karakteristik yang sama.
Dapat dikatakan bahwa multiverse atau benua yang diringkas secara santai oleh eksistensi alam artisan adalah dunia yang sepenuhnya sempurna. Namun, itu adalah alam penciptaan. Sangat sulit bagi kelas semesta untuk mencapai tingkat ini. Tidak peduli jalan mana yang ditempuh, akan butuh waktu yang lama untuk perlahan-lahan naik selangkah demi selangkah. Beberapa orang bahkan akan tetap di tempat mereka berada dan tidak akan pernah bisa berkembang. Namun, jika pohon kehidupan memiliki efek yang sangat dahsyat, mereka dapat maju dengan cepat dan mencapai puncak alam semesta yang ditakdirkan. Mereka akan memiliki kualifikasi untuk mencapai alam pencipta. Tidak heran Gou Jian ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri pada awalnya. Teman Dao Guangqian, apakah aku benar? Gou Jian menatap Guangqian. Kau benar. Jadi, cabang pohon kehidupan ini akan dibagi rata seperti biasa. Guangqian berkata dengan dingin. Bagilah menjadi 6 bagian kecil. Gou Jian mengeluarkan pedang abadi dan menebas pohon kehidupan. Namun, pohon kehidupan tidak bergeming sama sekali. Yang lain mencoba memotong cabang-cabang pohon kehidupan, tetapi cabang-cabang itu sangat keras. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat memotongnya, dan hanya meninggalkan bekas yang dangkal. Semua orang terdiam. Itu hanya cabang, tetapi sebenarnya sangat keras. Jangan bilang aku harus menggunakan harta karun luminous penciptaan. Lu Ming merenung. Dia membawa pedang penghancur bersamanya. Jika dia berkomunikasi dengan Tang Feng pasti akan setuju. Namun, Lu Ming tidak ingin mengekspos kekayaannya. Bahkan jika itu adalah harta karun luminous penciptaan yang belum lengkap, dia tidak ingin mengeksposnya dengan mudah. Aku punya harta karun spiritual kekacauan yang rusak di tanganku. Jika kita berenam bekerja sama, kita mungkin bisa membelah cabang itu. Saat dia berbicara, sebuah pedang patah muncul di tangannya. Lu Ming dapat melihat sekilas bahwa itu memang harta karun spiritual kekacauan. Namun, kerusakannya lebih parah daripada pedang penghancur. Kemudian, mereka berenam bekerja sama untuk mengendalikan harta karun spiritual kekacauan yang belum lengkap dan meretas cabang pohon kehidupan. Harta karun spiritual chaos memang luar biasa. Ia segera melihat celah sedalam 3 inci di cabang kehidupan. Semangat semua orang terangkat, dan mereka terus bekerja keras. Setelah 3 hari berjuang, mereka akhirnya membagi cabang pohon kehidupan menjadi 6 bagian yang sama. Setiap orang segera menanamkan cabang-cabang kehidupan mereka ke dalam kosmos diri sejati mereka. Mereka memilih tempat dengan lingkungan terbaik dan menanam cabang-cabang tersebut ke dalam tanah. Meskipun mereka tahu bahwa pohon kehidupan tidak dapat berakar, mereka masih menyimpan secercah harapan. Setelah cabang pohon kehidupan dimasukkan ke dalam kosmos agung, ia memancarkan jejak kekuatan kehidupan yang diam-diam menyebar ke seluruh kosmos diri sejati. Lu Ming memiliki firasat misterius. Sayang sekali dia belum menjadi eksistensi tingkat alam semesta takdir. Kalau tidak, dia pasti bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami hukum kehidupan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pohon kehidupan berada di tangan 10 kekuatan tertinggi di dunia nyata. Ada lapisan perlindungan dan ahli tertinggi yang melindunginya, pohon itu tidak akan terluka sama sekali. Namun sekarang, sebuah cabang benar-benar patah dan jatuh dari kubah langit. Saya khawatir perubahan besar telah terjadi pada kekuatan tertinggi tertentu. Kata Gou Jian. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Lu Ming dan yang lainnya sudah menebak apa yang akan dia katakan. Mata mereka berbinar. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada kekuatan yang tak tertandingi itu, maka mungkin ada cabang kedua atau ketiga. Hati mereka langsung terbakar gairah. Harta karun yang menantang surga seperti itu tidak dapat ditemukan di Primal Chaos Void sama sekali. Ayo pergi. Mereka berenam bergegas ke arah tertentu. Akan tetapi, sebelum mereka dapat terbang lama, mereka berhenti pada saat yang sama, dan hati mereka hancur. Itu karena di puncak gunung tak jauh dari sana, beberapa aura kuat telah mengunci mereka. Bab 5933, Istana Dao Besar dan Pil Dao Besar. Beberapa aura kuat mengunci mereka. Lalu, dengan kilatan cahaya, 3 sosok menghadang mereka. Ekspresi Guangqian dan yang lainnya berubah drastis. Ketiga sosok ini bukanlah binatang aneh, melainkan klan Zeng. Klan Zeng dari klan tertinggi. Namun, langit kedua belum terbuka. Bagaimana mungkin ada ahli dari klan Zeng? Mungkinkah dia sudah masuk terlebih dahulu seperti mereka? Itu sangat mungkin.
Semua orang tahu bahwa setelah meletusnya Heaven Vault, lapisan surgawi kedua pasti akan dipenuhi dengan harta karun dan kesempatan yang tak terbatas. Sangatlah wajar bagi para ahli dari 12 istana sejati untuk mengirim orang ke sini lebih awal. Meskipun surga kedua sekarang sangat berbahaya, ceritanya akan berbeda jika semua orang yang masuk adalah ahli tingkat atas. Misalnya, 3 anggota klan Zeng sebelumnya memiliki aura yang sangat kuat. Tak perlu dikatakan, mereka semua berada di tingkat alam semesta takdir. Chaos Intent yang mereka gabungkan jelas lebih banyak dari mereka. Mereka memiliki setidaknya 80 juta atau bahkan 90 juta jenis Chaos Intent, yang mendekati puncak tingkat alam semesta takdir. Klan Ping dan klan Xia, beraninya kalian melanggar perintah 12 istana sejati dan menyelinap ke surga kedua. Kalian pantas dihukum mati. Salah satu anggota klan Zeng berteriak dingin. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia mengulurkan cakarnya yang tajam dan mencengkeram ke 6 orang itu. Yang mulia agung itu agung dan perkasa. Di mata klan Zeng, Lu Ming dan yang lainnya hanyalah semut yang dapat dibunuh dengan mudah. Namun, Lu Ming dan yang lainnya tidak tinggal diam dan menunggu kematian. Mereka melawan dengan sekuat tenaga. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, anggota klan Zeng gemetar dan mundur. Lu Ming dan yang lainnya merasakan darah mereka mendidih. Menakjubkan. Dia telah menggabungkan lebih dari 90 juta jenis Chaos Intent. Hati ke-6 orang itu bergetar. Kau masih berani membalas. Kau tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Bunuh. Anggota klan Zeng meraung, dan niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Ada 300 titik terang di tubuhnya, dan mereka memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Itulah jati diri sejati alam semesta yang telah menyatu dengan lubang-lubangnya. Yang satu merupakan alam semesta utama, sedangkan yang lainnya merupakan sub-alam semesta. Seorang kultivator tingkat alam semesta takdir puncak harus menyatukan sub-alam semesta ke dalam masing-masing dari 360 bukaan utamanya. Orang ini berusia sekitar 300, yang sudah mendekati puncak. Pada saat yang sama, 2 anggota klan Zeng lainnya juga ingin menyerang. Meskipun aura mereka tidak sekuat yang pertama, mereka tidak jauh berbeda. Ayo, singkirkan mereka, teriak Gou Jian. Kekuatan klan Zeng berkepala 3 jelas lebih tinggi dari mereka. Jika mereka melawan secara langsung, mereka hanya akan mati. Terlebih lagi, mereka memang telah melanggar aturan dan menyelinap masuk. Mereka sudah bersalah. Begitu mereka tertangkap, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Lu Ming, Gou Jian, dan 6 orang lainnya menggunakan kecepatan ekstrim dan bergegas ke kejauhan. Gou Jian telah memberitahu Lu Ming bahwa ia tertarik dengan kecepatan Lu Ming. Orang-orang yang ia cari semuanya sangat cepat dan memiliki teknik melarikan diri kelas 1. Mereka dengan cepat meninggalkan klan Zeng yang berkepala 3. Wajah ketiga anggota klan Zeng sangat jelek. Beritahukan kepada anggota ras yang sama. Jika ada semut ras Ping yang menerobos masuk, bunuh mereka tanpa ampun. Seorang anggota klan Zeng berkata dengan ekspresi ganas. Kali ini, para leluhur dari 12 yang mulia tertinggi memutuskan untuk masuk lebih awal. Hanya para elit dari yang mulia tertinggi yang diizinkan masuk. Bahkan ras yang lebih tinggi tidak diizinkan masuk. Lu Ming dan yang lainnya berani menerobos masuk dan bertarung dengan mereka untuk mendapatkan kesempatan. Mereka harus mati. Lu Ming, Gou Jian, dan yang lainnya terbang jutaan mil jauhnya sebelum berhenti. Ekspresi mereka agak jelek. Mereka mengira bahwa mereka adalah satu-satunya yang telah memasuki surga kedua, tetapi sekarang mereka telah bertemu dengan klan Zeng. Kalau ada 3 orang anggota klan Zeng, pasti ada anggota klan Zeng yang lain, bahkan mungkin ada yang mulia tertinggi yang lain. Tampaknya perjalanan ini tidak akan berjalan mulus. Dia harus lebih berhati-hati di masa depan dan menghindari yang mulia. Bagi mereka, bahaya yang maha mulia lebih tinggi daripada bahaya binatang aneh dan energi negatif. Namun, menghadapi godaan surga kedua, terutama setelah menemukan pohon kehidupan, mereka tidak bisa mundur begitu saja. Dao Agung Penciptaan berada tepat di depannya. Mereka berenam berdiskusi sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah dengan hati-hati menghindari beberapa badai energi negatif, mereka telah menempuh perjalanan lebih dari 10 miliar mil ke arah timur. Tentu saja, jangkauan surga kedua bahkan lebih besar dari benua alam semesta sejati. Jarak 10 miliar mil hanyalah setetes air di lautan.
Saya menemukan sesuatu. Suara Guang Qian terdengar dari atas langit. Lu Ming, Gou Jian, Escaping Space, Escaping God, dan Peng Zhan terbang mendekati tanah. Sedangkan Guang Qian, ia memiliki fisik yang istimewa dan dapat berubah menjadi sinar cahaya warna-warni untuk menyatu dengan cahaya di kehampaan dan menyembunyikan dirinya. Jadi, Guang Qian terbang tinggi di langit dan mengamati dari kejauhan. Penemuan apa? Semangat semua orang bangkit saat mereka mengirimkan transmisi suara dengan indera abadi mereka. Istana yang penuh luka runtuh ke tanah. Guang Qian menjawab. Semua orang saling memandang dan memikirkan kemungkinan. Mata mereka membara. Pohon kehidupan kuno dikendalikan oleh 10 kekuatan besar di dunia nyata, tetapi pohon itu patah dan salah satu cabangnya jatuh. Apakah itu berarti kekuatan besar itu telah menghadapi musuh yang mengerikan? Apakah istana itu milik kekuatan yang tak tertandingi itu? Bahkan leluhur sejati dari 12 istana sejati dapat dibuang ke kekosongan kekacauan primal. Ini berarti pasti ada banyak ahli yang melampaui leluhur sejati di dunia nyata. Sebagai kekuatan tak tertandingi yang mengendalikan pohon kehidupan, mereka memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kelima orang itu mengikuti arahan Guang Qian dan segera bergerak maju. Tak lama kemudian, sebuah istana kuno yang megah muncul di hadapan mereka. Tanah runtuh, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba dengan istana sebagai intinya. Aura agung mengalir deras, seolah-olah menghadapi gunung abadi kuno. Mereka berenam mengelilingi istana dan mengamatinya. Istana itu benar-benar besar, seperti bintang. Istana itu sepenuhnya dimurnikan dari logam aneh, memancarkan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Istana itu juga memancarkan gelombang aura nyata. Ada hukum sejati yang samar-samar meresap di udara. Ini jelas merupakan kejatuhan dari dunia nyata. Namun, banyak bagian istana yang rusak dan retak. Tampaknya istana itu telah mengalami pertempuran hebat. Setelah berputar-putar lebih dari setengah lingkaran, mereka melihat pintu istana. Salah satu pintu telah meledak, dan pintu yang tersisa juga retak. Ada jejak telapak tangan di sana, dan kelima jarinya terlihat jelas. Itu sebenarnya sangat mirip dengan telapak tangan klan Xia. Rupanya ada yang mendobrak pintu istana dengan telapak tangan. Dalam sekejap mata, Guang Qian dan yang lainnya menatap Lu Ming dengan aneh. Lu Ming tidak berekspresi. Pandangannya tertuju pada plakat di pintu. Kata-kata pada plakat itu kabur, tetapi masih terlihat samar-samar. Dia tidak memiliki pil Dao Agung. Pil Dao Agung tidak ada. Mungkinkah itu istana Dao Agung? Guang Qian berseru. Dia pernah mendengar ayahnya menyebutkan istana Dao. Pil Dao Agung telah jatuh di sini. Sepertinya itu milik istana Dao Agung. Cabang pohon kehidupan itu juga milik pohon kehidupan istana Dao Agung. Kata Gou Jian, bisakah kalian berdua berhenti bicara teka-teki dan memberitahu kami dengan jelas? Peng Zhan berkata dengan tidak sabar. Saya tidak tahu banyak tentang istana Dao besar, tetapi saya tahu bahwa pil Dao besar adalah salah satu sub-istana terpenting di istana Dao besar. Istana Dao besar adalah salah satu dari 10 kekuatan tak tertandingi yang mengendalikan pohon kehidupan. Istana ini sangat mengagumkan di dunia nyata dan mengendalikan langit berbintang yang tak terbatas. Istana ini adalah penguasa sejati yang tak tertandingi dan hampir abadi. Apa yang terjadi di dunia nyata? Bahkan istana cabang dari penguasa yang tak tertandingi itu runtuh dan pohon kehidupan pun hancur. Aku jelas baik-baik saja sebelum aku diasingkan. Gou Jian menjelaskan, memperlihatkan sedikit kebingungan. Bab 5934, siapa pembunuhnya? Rekan Daois Gou Jian, sudah berapa tahun Anda diasingkan? Bukankah wajar jika sesuatu yang besar terjadi di dunia nyata? Lagi pula, bagaimana mungkin ada kekuatan abadi di dunia ini? Peng Zhan berkata tidak setuju. Rekan Taois, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi aliran waktu di kekosongan kekacauan utama benar-benar berbeda dari dunia nyata. 1 tahun bintang telah berlalu di kekosongan kekacauan utama, tetapi hanya 1 tahun telah berlalu di dunia nyata. Kata Gou Jian, ekspresi Lu Ming dan Guang Qian tidak berubah. Namun, 3 orang lainnya memiliki ekspresi yang menarik di wajah mereka. Setahun di dunia nyata setara dengan setahun bintang di kehampaan kekacauan purba, perbedaannya 10 miliar kali. Ekspresi Lu Ming tenang karena dia sudah mempelajarinya dari leluhur Qing Tian. Bagaimanapun, leluhur Qing Tian mewarisi sebagian ingatan sang pencipta, Qing Qing. Dia tahu beberapa pengetahuan umum tentang dunia nyata. Namun,
dia tidak memiliki ingatan tentang pohon kehidupan atau 10 kekuatan besar. Orang tua ini telah dibuang ke dalam kekosongan kekacauan purba selama lebih dari 50.000 tahun bintang. Namun, hanya 50.000 tahun yang telah berlalu di dunia nyata. 50.000 tahun bukanlah waktu yang lama bagi kekuatan tertinggi. Juga, kalian semua belum pernah ke dunia nyata sebelumnya, jadi kalian tidak tahu betapa mengerikannya Istana Dao Besar. 12 istana sejati bagaikan semut jika dibandingkan dengan Istana Dao Besar. Mereka dapat dihancurkan dengan sekali jentikan telapak tangan. Kekuatan seperti itu telah mengalami banyak bencana dan masih abadi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi yang menyebabkan pil Dao Besar jatuh dan pohon kehidupan patah. Gou Jian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bagi kami, semakin kuat Istana Dao, semakin baik. Semakin kuat, semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan peluang yang tak tertandingi. Mata Peng Zhan berbinar. Benar sekali. Sepertinya tidak ada bahaya atau formasi susunan. Ayo masuk dan lihat. Kata Dukong. Yang lain mengangguk. Namun, sebelum masuk, demi alasan keamanan, mereka tetap memanggil boneka mereka dan membiarkan mereka memasuki aula untuk menjelajah. Sesaat kemudian, boneka itu tidak menemui bahaya apapun. Mereka berenam kemudian memasuki Grid Dao Pilke bersama-sama. 6 orang itu menyelidiki dengan saksama dan menemukan bahwa memang tidak ada bahaya. Bahkan jika ada susunan yang mengerikan di sini di masa lalu, itu seharusnya telah dihancurkan oleh musuh. Semuanya, mengapa kita tidak berpisah saja? Peng Zhan tiba-tiba menyarankan. Tak seorang pun keberatan. Sebaliknya, mereka semua tampak berpikir. Mereka sedang memikirkan suatu masalah dari cabang pohon kehidupan. Jika mereka bertemu lagi dengan kesempatan serupa, mereka berenam akan membaginya secara rata, dan hanya seperenamnya yang akan diperoleh. Jika dia satu-satunya yang menemukannya, maka semuanya itu miliknya. Mereka yakin dengan keberuntungan mereka. Saya setuju untuk berpisah. Kata Gou Jian. Kami juga setuju. Kedua bersaudara itu, Dukong dan Dusen, berkata serempak. Lu Ming dan Guang Qian tidak keberatan. Mereka berenam terpecah ke 5 arah dan menghilang ke dalam istana. Pil Dao Agung tidak ada, dan istananya sangat besar. Seolah-olah dia berada di dalam labirin. Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia mendesak boneka itu untuk membuka jalan di depan. Tidak ada bahaya sebelumnya, tetapi tidak berarti tidak akan ada bahaya di kemudian hari. Untungnya, Lu Ming melewati beberapa aula samping tanpa menemui bahaya apapun. Namun, ia tidak menemukan banyak hal. Ia hanya melihat beberapa senjata yang berserakan, rusak, dan kehilangan spiritualitasnya. Senjata-senjata itu seharusnya telah terkikis oleh energi negatif sepanjang tahun. Adapun mayat makhluk hidup, tidak ada satupun. Ah! Tiba-tiba, teriakan melengking terdengar dalam kesunyian, menyebabkan jantung Lu Ming berdebar kencang. Itu, suara Peng Zhan, apa yang terjadi? Ekspresi Lu Ming berubah dingin. Setelah Peng Zhan berteriak, pil Dao besar habis dan kembali sunyi. Tidak ada suara sama sekali, tetapi Lu Ming merasa aula itu menjadi menyeramkan. Ayo kita lihat. Setelah merenung sejenak, Lu Ming menarik kembali auranya dan menuju ke tempat asal teriakan Peng Zhan seperti hantu. Sebelum dia bisa tiba, dia bertemu dengan saudara Evasion Space dan Evasion God. Rekan-rekan Taois, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya melalui transmisi suara. Saya tidak tahu. Kami mendengar teriakan Peng Zhan dan datang untuk menyelidiki. Rekan Daois Ye Chen, apakah Anda menemukan sesuatu? Kata Dukong. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Yan Dao mengikuti teriakan itu. Kedua belah pihak bertemu, dan mereka menjadi jauh lebih percaya diri. Mereka meningkatkan kecepatan dan segera tiba di tempat asal teriakan itu. Pupil mata pria dan kedua semut itu mengecil, dan wajah mereka muram. Peng Zhan telah meninggal. Mayat itu tergeletak di sana, dengan lubang berdarah di kepalanya. Darah mengalir keluar, dan jiwa abadi telah sepenuhnya menghilang. Siapa yang membunuh Peng Zhan? Pada saat ini, ada sosok yang bergegas mendekat. Itu adalah Guang Qian. Pupil mata Guang Qian mengecil saat melihat mayat Peng Zhan. Dia mundur cepat dan menjauhkan diri dari Lu Ming dan Heaven Evasion and Brothers. Rekan-rekan Taois, apa yang terjadi? Kau membunuh Peng Zhan? Guang Qian bertanya dengan hati-hati. Rekan Taois, Anda salah paham. Rekan Taois Ye Chen dan saya juga mendengar teriakan itu dan bergegas datang.
Saat kami tiba, Peng Zhan sudah meninggal. Du Kong menjelaskan. Namun, Guang Qian masih berhati-hati dan menjaga jarak tertentu dari semua orang. Lu Ming mengukur mayat Peng Zhan dan memindainya dengan kesadaran abadinya. Peng Zhan meninggal belum lama ini. Lihatlah alam semesta diri sejatinya. Dia meraih mayat Peng Zhan dan alam semesta diri sejatinya pun muncul. Jantung alam semesta masih ada di sana, tetapi ada sesuatu yang hilang. Cabang pohon kehidupan. Mereka telah melihat dengan jelas Peng Zhan menanam cabang pohon kehidupan ke alam semesta diri sejati. Lihatlah cincin penyimpanannya. Lu Ming mengulurkan tangan dan meraih cincin penyimpanan Peng Zhan. Dia menghancurkan jejak di cincin itu dan membukanya. Tidak ada cabang dari pohon kehidupan. Cabang pohon kehidupan telah diambil. Membunuh dan mencuri harta karun. Sebuah pikiran muncul dalam benak setiap orang. Semuanya, apa yang terjadi? Pada saat ini, Gou Jian datang terlambat dan muncul di arah lain. Dia menatap mayat Peng Zhan dengan ekspresi terkejut. Peng Zhan terbunuh dan cabang pohon kehidupan hilang. Kata Du Kong, apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Gou Jian memucat. Gou Jian, apakah kau masih berpura-pura? Kata Guang Qian dingin. Auranya menyebar dan mengunci Gou Jian. Taois Guang Gan, apa maksudmu? Wajah Gou Jian tampak muram. Apa maksudmu? Haha. Guang Qian tertawa dingin. Dari saat kita mendengar teriakan Peng Zhan hingga saat kita tiba, tidak banyak waktu tersisa. Satu-satunya cara untuk membunuh Peng Zhan dalam waktu sesingkat itu adalah melalui serangan diam-diam. Namun, meskipun begitu, mustahil bagi siapapun untuk membunuh Peng Zhan dalam waktu sesingkat itu. Kaulah yang terkuat di sini. Hanya kau yang punya kesempatan. Omong kosong. Guang Qian, apakah kamu mencoba memfitnahku? Aku bahkan mengatakan bahwa kamu membunuh Peng Zhan dan ingin meminjam pisau orang lain untuk membunuhnya. Gou Jian berkata dengan dingin. Gou Jian, kau ingin mengambil cabang pohon kehidupan untuk dirimu sendiri. Aku punya alasan untuk menduga bahwa kau membunuh Peng Zhan dan mengambil cabang itu. Kata Guang Qian. Lu Ming, Du Kong, dan Du Shen menatap Gou Jian dengan curiga. Guang Qian benar. Dari semua orang yang hadir, Gou Jian adalah satu-satunya yang bisa membunuh Peng Zhan dalam waktu singkat saat dia tidak siap menghadapi serangan diam-diam. Terlebih lagi, Gou Jian datang dari dunia nyata. Siapa yang tahu metode aneh apa yang dimilikinya? Bab 5935 Kerasukan Hantu. Tatapan semua orang tertuju pada Gou Jian, dan suasana di tempat kejadian menjadi hikmat. Saya punya saran. Pada saat ini, Lu Ming berbicara. Rekan Taois Ye Chen, apakah Anda punya saran? Kata Guang Qian. Orang yang membunuh Peng Zhan dan mengambil cabang pohon kehidupan pasti telah meletakkan cabang itu di alam semesta diri sejati. Kami berlima akan mengeluarkan alam semesta diri sejati kami dan memberi tahu orang lain. Kata Lu Ming. Saya setuju. Guang Qian adalah orang pertama yang mengangguk. Dia hanya mengeluarkan kosmos diri sejatinya agar orang lain melihatnya dan tidak akan mengungkapkan terlalu banyak rahasia. Kami juga setuju. Penghindaran ruang dan penghindaran dewa. Mereka berempat menatap Gou Jian. Ekspresi Gou Jian sangat buruk. Dia mundur diam-diam. Aku tidak setuju. Alam semesta diri sejatiku mengandung banyak rahasia. Aku tidak bisa mengungkapkannya kepada pihak ketiga. Tapi aku akan mengulanginya. Aku tidak membunuh Peng Zhan. Dia punya hati nurani yang bersalah. Aku sarankan kita bergabung untuk mengalahkannya. Dia mengincar cabang kehidupan kita. Jika dia punya kesempatan, dia pasti akan menyerang yang lain. Guang Qian berkata dengan dingin. Menyerang. Dua bersaudara, Du Kong dan Du Shen, sangat lugas. Mereka langsung menyerang Gou Jian. Dua alam semesta sejati meletus dan menghancurkan Gou Jian. Guang Qian bagaikan seberkas cahaya. Dalam sekejap, ia muncul di sisi kiri Gou Jian. Alam semesta diri sejati juga menekan pihak lain. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya warna-warni yang menebas Gou Jian seperti bilah pedang surgawi. Pada saat yang sama ketika Guang Qian menyerang, Lu Ming juga menyerang. Dia muncul di sisi kanan Guang Qian dan juga menyulap alam semesta diri sejatinya untuk menekannya. Keempat ahli itu bergabung dan mengguncang dunia. Ekspresi Gou Jian berubah drastis. Sebuah pedang muncul di tangannya dan dia menebasnya dengan ganas. Akan tetapi,
bagaimana mungkin Gou Jian sebanding dengan keempat ahli hebat tersebut? Cahaya pedangnya runtuh di bawah tekanan dari empat alam semesta jati diri. Empat alam semesta jati diri menekan Gou Jian tanpa henti. Gou Jian meraung marah dan mengaktifkan alam semesta diri sejatinya untuk berkembang pesat. Kosmos diri sejatinya berisi lebih dari 80 juta jenis ultimasi kekacauan. Mereka bagaikan jaring laba-laba, yang mendukung kosmos diri sejati keempatnya. Akan tetapi, Lu Ming dan yang lainnya berhasil melihat pemandangan itu di alam semesta diri sejatinya. Dua cabang pohon kehidupan. Tak perlu dikatakan, salah satu dari mereka berasal dari Pengsan. Kau masih bilang kau tidak membunuh Pengsan. Orang tua, serahkan nyawamu. Guang Qian berteriak dengan marah, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Bukan karena dia memiliki hubungan yang dalam dengan Pengsan dan ingin membalas dendam, dia hanya ingin menyingkirkan Gou Jian dan menghindari masalah di masa depan. Lu Ming dan saudara-saudara Dewa Penghindar juga dipenuhi dengan niat membunuh. Aku tidak membunuh Peng San. Akulah orang pertama yang datang saat mendengar teriakannya. Aku akui bahwa aku serakah dan mengambil cabang kehidupan Peng San sebelum mundur. Teriak Gou Jian. Namun, Lu Ming dan yang lainnya tidak mempercayainya. Mereka terus menyerang, memaksa Gou Jian mundur. Gou Jian hanya bisa mundur saat dia bertarung, mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, engah. Sebuah tombak panjang menusuk dari belakang Gou Jian dan menembus dantiannya. Bahkan jiwanya yang abadi pun tertusuk. Energi negatif yang mengerikan pada tombak menyerang tubuh dan jiwa abadi Gou Jian seperti tsunami. Ah! Gou Jian menjerit dan meronta, tetapi sepasang cakar tajam mencabik-cabik tubuh Gou Jian dan jiwanya yang abadi menjadi berkeping-keping. Sebuah makhluk muncul di belakang Gou Jian. Itu adalah anggota klan Zheng. Bukan tiga anggota klan Zheng yang pernah dilihat Lu Ming dan yang lainnya sebelumnya. Itu adalah orang lain. Namun, anggota klan Zheng ini berada dalam kondisi yang sangat aneh. Matanya ganas dan tanpa emosi. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Tubuh mereka dipenuhi dengan energi negatif yang pekat. Namun, energi negatif tidak pernah dapat dikendalikan. Kultivator klan Zheng meraung dan menelan jiwa abadi Gou Jian yang hancur. Dia mulai mengunyah. Seluruh aula istana bergema dengan teriakan melengking. Lu Ming, Guang Qian, dan saudara-saudara semut evasion tersentak dan mundur dengan cepat. Mengaum, klan Zheng yang aneh meraung seperti binatang buas dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Tombak panjang, yang merupakan senjata abadi, membawa energi negatif dan menusuk Lu Ming. Lu Ming menghadapi serangan itu dengan tombaknya. Ia juga menusukkan tombaknya. Dengan bunyi dentang, kedua tombak itu bertemu. Lu Ming gemetar hebat dan terdorong mundur. Energi negatif mengikuti tombaknya dan menyerbu tubuhnya. Ia menggunakan True Self Universe Impact untuk mengusir energi negatif itu. Guang Qian dan dua orang lainnya juga dipaksa mundur. Roh aneh, ini roh aneh. Klan Zheng ini telah dirasuki oleh roh aneh. Guang Qian berteriak. Lu Ming dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka juga memikirkan hal ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang hantu jika dia ingin datang ke surga kedua? Berbeda dengan binatang buas terbentuk dari daging dan darah makhluk hidup di dunia nyata melalui evolusi lingkungan yang kompleks. Sedangkan roh-roh aneh, mereka adalah jiwa makhluk hidup di dunia nyata. Ketika mereka melewati kubah langit, mereka tersapu oleh energi negatif dan segala macam energi kompleks, sehingga menghasilkan tubuh jiwa khusus yang lahir secara kebetulan. Tubuh jiwa jenis ini aneh, ganas, dan kuat, itulah sebabnya ia disebut roh aneh. Jumlah roh aneh jauh lebih sedikit dibandingkan dengan binatang aneh, tetapi mereka juga jauh lebih berbahaya. Roh-roh aneh dapat langsung melahap jiwa makhluk hidup dan merasukinya. Jelaslah bahwa klan Zheng telah memasuki kekurangan pildau besar lebih awal dari mereka, tetapi mereka telah dirasuki oleh roh aneh. Begitu kau menjadi sasaran roh aneh itu, kau tidak akan beristirahat sampai kau mati. Jika kau ingin menyingkirkannya, satu-satunya cara adalah membunuhnya. Guang Qian meraung. Lu Ming dan Evasion An Brothers mengangguk. Alih-alih mundur, mereka maju dan mengeluarkan True Self Universe mereka. Empat alam semesta jati diri sejati memenuhi ruang kecil ini dan membatasi pergerakan klan Zheng. Kemudian, mereka menggunakan jurus-jurus mematikan dan menyerang klan Zheng. Klan Zheng yang aneh tidak memiliki kecerdasan. Mereka meraung dan menyerang dengan gila-gilaan.
Selain itu, energi negatif yang aneh membawa gangguan besar bagi mereka berempat. Untungnya, roh aneh itu tidak tahu cara menggunakan teknik abadi atau alam semesta diri sejati. Ia hanya tahu cara menggunakan energi negatif untuk membunuh. Keempatnya menggunakan True Self Universe untuk membatasi gerakan roh aneh itu dan mencari celah untuk menyerang. Teknik abadi terus-menerus mendarat pada klan Zeng yang aneh itu. Luka-luka di tubuh klan Zeng semakin banyak, dan luka-luka itu semakin banyak dan semakin lemah. Pada akhirnya, dengan suara keras, keempat orang itu menghancurkannya. Jiwa aneh keluar dari tubuh klan Zeng dan menerkam ke arah semua orang. Inilah wujud sebenarnya dari roh aneh itu. Mereka berempat menggunakan True Self Universe untuk menekan roh aneh itu dan akhirnya menyegelnya. Sangat sulit untuk melenyapkan roh aneh karena ia dipenuhi energi negatif yang padat dan akan memakan waktu lama. Mereka tidak punya banyak waktu sekarang, jadi mereka hanya bisa menyegelnya terlebih dahulu. Setelah menyegel roh aneh itu, mereka berempat menghela napas lega. Roh aneh ini benar-benar mengerikan. Aku bisa melihat bahwa tubuh klan Zeng hanya memiliki sekitar 50 juta jenis Chaos Inten. Namun, ia masih sangat kuat setelah dirasuki oleh roh aneh itu. Jika kita berempat tidak bekerja sama, kita tidak akan menjadi lawannya. Ekspresi Guang Qian agak muram. Ada yang aneh. Meskipun roh aneh ini kuat, anggota klan Zeng ini juga tidak lemah. Alam semesta diri sejati tingkat alam semesta kehidupannya telah mengembangkan hukum kehidupan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia seharusnya tidak mudah dirasuki, bukan? Kata Lu Ming. Guang Qian dan Evasion Brothers juga mengerutkan kening, menyetujui pernyataan Lu Ming. Fate Universe Grade bukanlah eksistensi di Inner Universe Grade atau di bawahnya. Mereka kuat dan tidak akan mudah dirasuki. Apakah ada sesuatu yang tidak mereka ketahui? Bab 5936, Pil Jiwa Surgawi 9 Revolusi. Kurangnya pil dao besar menjadi sangat aneh dan berbahaya di mata semua orang. Sekarang, tampaknya Peng Zhan benar-benar tidak dibunuh oleh Gou Jian. Dia tewas di tangan klan Zeng yang menyeramkan. Lubang di kepala Peng Zhan jelas dibuat oleh tombak klan Zeng yang menyeramkan. Rekan-rekan Taois, saya sarankan kita tetap bersama untuk operasi berikutnya. Jika kita berempat bekerja sama, peluang keberhasilan kita akan jauh lebih tinggi, kata Guang Qian. Lu Ming dan saudara semut terbang mengangguk tanda setuju. Jika kita bersatu, kita akan kuat, jika kita berpisah, kita akan lemah. Lalu bagaimana kita membagi kekayaan antara Peng Zhan dan Gou? Kata Dukong. Yang lainnya baik-baik saja, tetapi mereka menginginkan dua cabang yang ditinggalkan oleh Peng Zhan dan Gou Jian. Ada satu hal lagi yang sangat berharga, yaitu harta karun spiritual kekacauan milik Gou Jian yang belum lengkap. Sederhana, potong pohon kehidupan mereka menjadi dua. Kita masing-masing bisa mendapat bagian. Keuangan lainnya dapat dibagi rata. Lu Ming menyarankan. Kemudian, mereka mengeluarkan harta karun spiritual kekacauan yang belum lengkap dari Gou Jian dan membagi dua cabang pohon kehidupan menjadi 4 bagian kecil. Pada akhirnya, mata mereka tertuju pada harta karun spiritual kekacauan yang rusak. Keempatnya berdiskusi sebentar dan memutuskan untuk menyimpan harta karun spiritual kekacauan yang rusak ini untuk saat ini. Ketika mereka memperoleh harta karun lainnya nanti, mereka akan membaginya secara merata. Setelah membagi kekayaan Peng Zhan dan Gou Jian, mereka berempat bergerak bersama dan menuju ke arah tertentu. Indra abadi mereka meliputi seluruh area untuk mencegah roh aneh itu tiba-tiba muncul. Namun, keberuntungan mereka tidak buruk. Mereka tidak menemui bahaya atau roh aneh selama setengah hari. Tidak lama kemudian, mereka menemukan pintu masuk rahasia dan memasuki ruang rahasia bawah tanah. Dinding ruang rahasia itu dipenuhi kotak-kotak kecil. Setiap kotak diisi dengan rune yang membentuk perisai cahaya yang melindungi kotak di tengahnya. Mata keempat orang itu berbinar. Kotak-kotak ini dilindungi dengan ketat dan dilindungi oleh susunan. Kotak-kotak itu seharusnya tidak terkorosi oleh energi negatif. Barang-barang di dalamnya mungkin masih utuh. Guang Qian adalah yang tercepat dan segera meraih sebuah kotak, tetapi kotak itu terhalang oleh penghalang cahaya. Merusak. Guang Qian berteriak saat kekuatan sejatinya meledak, terus-menerus memotong penghalang cahaya. Lu Ming dan saudara-saudara semut penghindar juga menyerang bersama. Mereka masing-masing mengambil sebuah kotak dan memecahkan perisai cahaya di atasnya. Tidak ada keraguan tentang kekuatan pertahanan perisai cahaya ini.
Namun, perisai itu terus-menerus terkikis oleh energi negatif dan rusak parah. Keempatnya adalah pembangkit tenaga listrik kelas alam semesta yang ditakdirkan. Tidak lama kemudian, mereka berhasil menembus perisai cahaya dan memperoleh kotak itu. Pil, Lu Ming membuka kotak itu dan menyadari ada 4 pil di dalamnya. Pil itu berwarna emas, dan ada asap di atasnya. Baunya membuat jiwa yang abadi bersinar. Pil jiwa surgawi 9 revolusi. Lu Ming sangat gembira. Pil jiwa surgawi 9 revolusi adalah pil yang dapat memurnikan dan memperkuat jiwa abadi. Pil ini sangat berguna bahkan untuk kelas alam semesta kehidupan. Untuk dapat menembus alam pencipta, selain syarat yang paling penting, syarat-syarat lainnya tidak dapat diabaikan. Seseorang harus kuat dalam segala aspek untuk memiliki harapan dapat menembus alam pencipta. Ini termasuk tingkat realisasi kebenaran dari teknik abadi, kekuatan kebenaran, kekacauan mendalam, bukaan fusi alam semesta, tubuh fisik, dan jiwa abadi. Semua aspek ini harus mencapai titik puncaknya. Selain itu, ada satu syarat penting yang tidak boleh diabaikan. Dengan pil jiwa surgawi 9 revolusi dan kitab suci abadinya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang jiwanya yang abadi. Lu Ming segera menyimpannya dan mengambil kotak giok kedua. Dia segera melepaskan ikatan pada kotak giok itu dan mengambilnya. Ketika membukanya, dia melihat ada 4 pil di dalam kotak giok itu. Pil-pil itu masih pil jiwa surgawi 9 revolusi. Melihat Guang Qian dan yang lainnya semuanya mengungkapkan kegembiraan yang liar, mungkin pil obat yang mereka peroleh semuanya adalah pil obat yang menantang surga. Lu Ming memperoleh 5 kotak giok berturut-turut. Totalnya ada 20 pil jiwa surgawi 9 revolusi. Ketika dia membuka kotak giok ke-6, isinya berubah menjadi pil aneh. Pil ini tampak hitam pekat di permukaan, tetapi setelah diamati lebih dekat, orang dapat melihat bahwa pil itu dipenuhi bintik-bintik cahaya, seperti bintang-bintang di alam semesta. Bagian yang hitam pekat itu adalah kekosongan kelas alam semesta yang hitam pekat. Ini adalah pil kosmos agung. Lu Ming sangat gembira. Dapat dikatakan bahwa inilah yang paling ia butuhkan saat ini. Pengembangan alam semesta tingkat dalam tidak hanya membutuhkan integrasi kekacauan tertinggi untuk meningkatkan kekuatan kebenaran, tetapi juga membutuhkan penggabungan alam semesta. Dengan alam semesta diri sejati sebagai fondasinya, sub alam semesta akan direplikasi dan diintegrasikan ke dalam lubang utama seluruh tubuh. Akan tetapi, sangat sulit untuk menduplikasi sub semesta. Seseorang perlu menggunakan Chaos Ultimacy sebagai inti dan memadatkan Heart of the Universe. Kemudian, seseorang perlu menambahkan sejumlah besar True Energy untuk menduplikasi sub semesta. Di antara semuanya, jantung alam semesta adalah yang paling sulit dipadatkan, dan sangat memakan waktu. Sedangkan untuk pil kosmos agung, pil itu dapat digunakan sebagai jantung semesta dari sub semesta. Dengan niat kekacauan yang melingkupinya dan kekuatan kebenaran, pil itu dapat digunakan untuk mereplikasi sub semesta. Ini menghemat banyak waktu. Bukan hanya tingkat alam semesta dalam saja, tetapi tingkat alam semesta takdir juga perlu menyatu dengan bukaan alam semesta. Total ada 8 pil kosmos besar dalam kotak ini. Dia segera menyimpannya dan beralih ke kotak berikutnya. Masih ada 8 pil agung alam semesta. 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Lu Ming diliputi emosi. Dia memperoleh 9 kotak pil kosmik agung dan 72 pil. Asalkan Lu Ming mampu menembus tingkat alam semesta dalam, dia akan mampu menggunakan pil kosmos agung untuk maju pesat dan mencapai puncak tingkat alam semesta dalam. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Sebuah bayangan hitam menerjang dengan kecepatan yang sangat cepat dan menyerang Guang Qian. Guang Qian terkejut, dia berhenti melanggar batasan dan berbalik untuk menyerang. Ledakan. Tubuh Guang Qian mundur secara tiba-tiba, menabrak dinding dan menyemburkan beberapa suapan darah. Bangunan yang tidak memiliki pil Dao Agung itu jelas telah diperkuat secara khusus dan sangat kokoh. Kalau tidak, bangunan itu tidak akan bisa tetap utuh di bawah erosi energi negatif yang terus-menerus. Guang Qian hanya menciptakan beberapa retakan saat bertabrakan dengannya. Itu kerasukan roh aneh lagi. Guang Qian berteriak dengan marah. Pada saat ini, semua orang melihat munculnya bayangan hitam. Sebenarnya dia adalah ahli dari ras Jade. Anggota klan Jade ini sama dengan anggota klan Zheng. Matanya bengkok dan penuh dengan kekerasan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi negatif yang pekat. Tampaknya bukan hanya klan Zheng saja yang memasuki tempat ini,
melainkan klan Jade juga ikut masuk. Mengaum, ras Jade yang dirasuki oleh roh aneh itu berubah menjadi batu giok dan diselimuti energi negatif. Ia terus menyerang cahaya. Dengan sebuah pukulan, seolah-olah waktu dan ruang akan ditembus. Mari kita bergabung dan bunuh anggota ras Jade yang aneh ini. Guang Qian meraung, tangannya menyemburkan sinar cahaya yang menyilaukan untuk menghalangi Jade Rache. Namun, dia jelas bukan tandingan bagi ras giok aneh sendirian. Dia terpaksa mundur. Lu Ming dan saudara-saudara semut penghindar hendak mengulurkan tangan membantu ketika energi negatif melonjak liar di pintu masuk ruang rahasia. Beberapa bayangan hitam lainnya menyerbu masuk. 2 klan Zeng dan 1 klan Jade. Mereka semua dirasuki oleh roh aneh itu dan kehilangan kesadaran saat mereka menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming dan saudara-saudara semut penghindar hanya bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka masing-masing menghadapi pemilik roh hantu. Lu Ming menghadapi ras Jade. Anggota suku Jade ini adalah seorang pria parubaya. Saat masih hidup, dia juga merupakan seorang Fate Universe Grade yang kuat. Setelah dirasuki oleh roh aneh itu, kekuatan tempurnya menjadi semakin mengerikan. Setelah beberapa kali bertarung, Lu Ming sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bab 5937, Seorang Kenalan Kerasukan. Tentu saja, ini karena Lu Ming masih memiliki kartu truf yang belum digunakannya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menggunakan kartu trufnya. Saudara semut penghindar surga bukanlah tandingan bagi 2 anggota klan Zeng yang aneh itu. Untungnya, pikiran mereka terhubung. Yang satu menyerang dan yang lain bertahan, jadi mereka nyaris tidak bisa melawan. Namun, Guang Qian berada dalam kondisi yang mengerikan. Dia sama sekali bukan tandingan makhluk aneh dari ras Jade. Tidak lama kemudian, salah satu lengannya dipatahkan oleh makhluk aneh dari ras Jade. Energi negatif melonjak liar dan memasuki seluruh tubuhnya melalui luka di lengannya. Guang Qian menunjukkan wajah tegas. Ia menggeram dan 60 juta Upanisad kekuatan chaos di tubuhnya terbakar, berubah menjadi energi yang mengguncang bumi yang memaksa energi negatif keluar dari tubuhnya. Kemudian, Guang Qian berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar dari ruang rahasia. Lu Ming dan Soaring An Brothers melakukan hal yang sama. Mereka meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimum dan bergegas ke pintu masuk ruang rahasia. Di dalam ruang rahasia yang sempit itu, mereka dikelilingi oleh 4 roh hantu yang kuat. Hanya dengan bergegas keluar akan ada harapan untuk melarikan diri. Keempatnya pun bergegas keluar dari ruang rahasia itu satu demi satu, dan keempat roh kerasukan itu mengejar mereka tanpa henti. Mereka berempat baru saja bergegas keluar dari ruang rahasia ketika 7 atau 8 bayangan hitam menerkam mereka. Tidak bagus, itu adalah roh aneh lainnya yang merasukinya. Tidak, itu hanya roh aneh. Lu Ming dan yang lainnya segera menyadari bahwa itu bukanlah orang yang kerasukan tetapi roh aneh murni. Ia bagaikan jiwa tanpa tubuh fisik. Ia terbungkus energi negatif dan menerkam Lu Ming dan yang lainnya seperti bola asap hitam. Ia ingin menyerbu tubuh mereka dan melahap jiwa abadi mereka untuk merasuki mereka. Enyah! Guang Qian berteriak. Pada saat ini, dia sedang membakar kekuatan Chaos Upanisad miliknya. Tubuhnya seperti bola api, menghantam 2 roh aneh yang menyerangnya. Saudara semut penghindar surga, True Self Universe, melindungi tubuh mereka dan melepaskan True Self Universe mereka dengan kekuatan penuh, menghalangi invasi beberapa roh aneh. Hal yang paling aneh adalah Lu Ming. Lu Ming memanggil alam semesta diri sejatinya dan melindungi tubuh sejatinya di dalamnya. Ketika kedua roh aneh itu hendak bertabrakan dengan alam semesta diri sejati Lu Ming, mereka tampak sedikit takut. Sebelum mereka dapat menyentuhnya, mereka menghindar dan berputar mengelilingi Lu Ming, tidak berani mendekat. Pada saat itu, keempat roh aneh di ruang rahasia itu menyerbu dan melancarkan serangan dahsyat. Ancaman bagi mereka pasti jauh lebih besar jika mereka dirasuki oleh roh aneh. Mereka hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ah! Tiba-tiba, terdengar teriakan melengking. Lu Ming menyapu kesadaran abadinya dan menemukan bahwa itu adalah dewa yang melarikan diri. Awalnya, keempat roh yang kerasukan itu menargetkan mereka berempat dan hampir tidak bisa menghadapinya. Namun, tiba-tiba, roh kelima yang kerasukan itu keluar dan mencabik-cabik setengah tubuh dewa yang melarikan diri itu. Roh itu juga menyeret keluar jiwa abadi dewa yang melarikan diri itu.
Jiwa abadi Dewa Penghindaran terseret keluar. Beberapa roh aneh menyerbu ke depan dan mencengkeram jiwa abadi itu, mencabik-cabiknya. Wuih! Sebuah bayangan hitam berkelebat, dan tubuh hancur sang dewa yang melarikan diri itu ditangkap oleh bayangan hitam dan terbang ke samping. Roh keenam merasukinya. Ketika Luming melihat hantu itu merasukinya, dia terkejut. Itu sebenarnya seorang kenalan, Jade Raksasa. Luming tidak pernah menyangka akan bertemu Jade Raksasa di sini. Terlebih lagi, sepertinya Jade Raksasa juga dirasuki oleh roh aneh. Namun, Jade Raksasa meraih mayat dewa pelarian yang hancur dan berdiri di sampingnya. Meskipun matanya ganas, dia tidak menyerang Luming dan yang lainnya. Luming menghela napas pelan dalam hatinya. Dia adalah gadis yang diberkati dari Primordial Chaos, tetapi dia berakhir seperti ini. Luming hanya menghela napas sejenak sebelum memusatkan seluruh perhatiannya kepada musuhnya. Dengan absennya dewa pelarian dan penambahan roh yang merasuki, 3 orang yang tersisa berada di bawah tekanan yang lebih besar. Ledakan. Dutian juga mulai membakar kekuatan Chaos Upanishad miliknya. Ia bergandengan tangan dengan Guang Qian dan menyerbu ke depan, menerobos kedua hantu itu dan melesat ke kejauhan. 3 roh kerasukan mengejar Guang Qian dan dewa pelarian, dan 5 lainnya mengikutinya. Hanya 2 roh yang masih menyerang Luming. Adapun roh-roh itu, mereka tampaknya takut pada alam semesta diri sejati Luming. Mereka semua mengejar cahaya kering dan penghindaran. Adapun Jade Raksasa, dia masih berdiri di samping. Dia tidak pergi, juga tidak bergerak. Tekan dia, Luming berteriak pelan. Alam semesta diri sejati meluas dengan cepat. Dia ingin menyelimuti alam semesta diri sejati dengan kedua pemiliknya. Kemudian, dia akan menggunakan labu kekacauan dan Tang Feng untuk bekerja sama menyingkirkan kedua pemiliknya. Namun, kedua roh yang kerasukan itu tampaknya takut pada alam semesta diri sejati Luming. Ketika alam semesta diri sejati mendekat, mereka mundur dengan cepat. Sepertinya alam semesta diri sejatiku memiliki efek jera terhadap roh-roh aneh ini. Luming punya ide. Alam semesta diri sejatinya telah melampaui tingkat ke-10 dan mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami. Alam semesta ini begitu misterius sehingga bahkan Luming tidak dapat menemukan semua kegunaannya. Jika dia punya waktu, dia pasti akan mempelajarinya dengan baik. Dengan satu pikiran, alam semesta diri sejati disingkirkan, dan kedua roh aneh itu menerkam lagi. Luming tidak menunda lebih lama lagi. Dia mengeluarkan labu kekacauan. 12 rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar dan melilit 2 roh aneh itu. Kemudian, pedang penghancur yang telah menyatu dengan Tang Feng terbang keluar dan memotong 2 roh aneh yang dirasuki menjadi 2. Namun, vitalitas yang dimiliki oleh roh aneh itu sangat kuat. Energi negatif meledak terus-menerus dan benar-benar membuka rantai cahaya hitam dan putih. Tubuh yang terbelah menjadi 2 dengan cepat mundur dan menyatu kembali. Wuih! Luming merapal kitab suci kekosongan dan segera mengikutinya. Alam semesta diri sejati meluas dengan cepat dan menyelimuti kedua roh aneh itu. Selanjutnya, Luming mengerahkan energi alam semesta diri sejati dan mengikat kedua hantu yang dirasuki itu. Luming dapat melihat kedua roh aneh itu meliuk-liuk dan berjuang dalam kedua tubuh mereka seolah-olah mereka sedang menderita kesakitan luar biasa. Dapat dipastikan bahwa alam semesta diri sejatinya benar-benar memiliki efek jera khusus terhadap roh-roh aneh. Kitab suci tombak tak terbatas. Tubuh asli Luming muncul di alam semesta diri sejati. Dia menggunakan kitab suci tombak tak terbatas secara ekstrim dan menusuk kedua hantu yang merasukinya. Dia meledakkan tubuh mereka. Kedua roh aneh itu kehilangan tubuh fisik mereka dan berhadapan dengan alam semesta diri sejati Luming. Mereka berjuang lebih keras dan tubuh mereka terus berputar. Namun, mereka tidak dapat melepaskan diri dari belenggu alam semesta diri sejati Luming. Seolah-olah dia diikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pikirannya, Luming keluar dari alam semesta diri sejati dengan tubuh aslinya. Kedua roh aneh itu tidak perlu ditakutkan. Mereka terjebak di alam semesta diri sejati. Selama kekuatan kebenaran Luming belum habis dan alam semesta diri sejati masih ada, kedua roh aneh itu tidak akan bisa melarikan diri. Dia melirik Jade Raksasa. Sebelumnya, saat dia berhadapan dengan 2 roh aneh itu, dia telah memperhatikan Jade Raksasa untuk mencegahnya melancarkan serangan diam-diam. Namun, Jade Raksasa tidak bergerak. Kalau saja tubuh Jade Raksasa tidak dipenuhi energi negatif dan tatapan matanya tajam tanpa kecerdasan apapun,
Lu Ming pasti akan mengira bahwa jade raksasa tidak dirasuki oleh roh aneh. Jade Luosha menggigil saat Lu Ming meliriknya. Dia tampak sedikit takut dan mundur dengan cepat. Lu Ming menghela nafas dan tidak bergerak sedikit pun. Mereka sudah saling kenal sejak lama, dan Yu Luosha bahkan pernah menolongnya sebelumnya. Di Istana Sejati Giok Ekstrim, Yu Luosha juga dengan tulus melindunginya. Mengabaikan jade raksasa, Lu Ming memasuki ruang rahasia lagi. Dia tidak bisa melepaskan pil obat itu begitu saja. Bab 5938 menyelamatkanku, cahaya giok sejati. Lu Ming memasuki ruang rahasia lagi dan menggunakan semua kartu trufnya. Chaos God dan Tang Feng menyerang bersama-sama, melanggar batasan dan menyimpan kotak-kotak itu di saku mereka. Dia tidak membuka kotak giok itu untuk melihat pil apa yang ada di dalamnya. Dia menyimpannya terlebih dahulu. Roh aneh yang mengejar Guang Qian dan Dukong akan kembali kapan saja. Selain itu, siapa yang tahu apakah ada hal-hal lain yang lebih mengerikan di Grid Dao Pil Ke. Yang terpenting adalah segera mengumpulkan pil dan pergi. Namun, tidak lama kemudian, bayangan hitam muncul di ruang rahasia dan menatap Lu Ming dari jauh. Itu adalah jade raksasa. Lu Ming mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah dengan jade raksasa. Ketika roh lain merasuki makhluk hidup, mereka akan melancarkan serangan gila tanpa kecerdasan apapun. Namun, jade raksasa hanya berdiri di kejauhan dan menonton tanpa niat menyerang. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia sudah melepaskan pihak lain sekali, tetapi pihak lain terus menatapnya seperti hantu, memberinya rasa bahaya. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengambil tindakan. Namun, pada saat ini, tubuh halus Yu Luosha bergetar hebat, dan ekspresi perlawanan muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, jejak kecerdasan muncul di matanya yang awalnya ganas, dan jejak kejelasan muncul. Tolong selamatkan aku. Suara renyah dan serak keluar dari mulut Jade Luosha. Jade raksasa, kamu belum mati. Lu Ming terkejut dan bertanya. Tidak, alam semesta diri sejatiku berada di tingkat 10. Alam semesta itu dapat menahan kerusakan roh aneh untuk sementara, tetapi tidak dapat menahannya terlalu lama. Aku telah menemukan bahwa alam semesta diri sejatimu merupakan ancaman besar bagi roh aneh itu. Jika kau menyerang, kau mungkin dapat membantuku menekan roh aneh itu dalam tubuhku. Jade raksasa berbicara sebentar-sebentar. Suaranya rendah dan lemah. Jelas bahwa dia sedang melawan roh aneh itu. Mata Lu Ming berbinar. Haruskah dia menyelamatkannya atau tidak? Kali ini, dia telah mengungkap Chaos God, dan Yu Luosha telah melihatnya dengan jelas. Jika dia menyelamatkan Yu Luosha, identitasnya akan mudah terungkap. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Lu Ming merasa lega. Identitasnya saat ini sudah terungkap. Leluhur Chang Heaven dan leluhur Huang Tian kemungkinan besar sudah menebak identitasnya. Jika dia meninggalkan surga kedua, dia pasti akan diselidiki oleh leluhur Chang Heaven dan leluhur Huang Tian. Paling-paling dia akan mengubah identitasnya nanti. Terlebih lagi, ketika kultivasinya mencapai puncak tingkat alam semesta takdir, dia mungkin tidak takut pada dua leluhur surga. Banyak pikiran yang terlintas di benaknya. Pada akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, dia tetaplah orang yang menghargai hubungan. Membalas kebaikan dan membalas dendam selalu menjadi prinsipnya. Jade Luosha memperlakukannya dengan baik, jadi sulit baginya untuk meninggalkannya begitu saja. Apa yang harus saya lakukan? Kata Lu Ming. Saya memiliki sepotong batu giok sejati cahaya yang dapat menahan energi negatif. Gunakan alam semesta diri sejati Anda untuk menyuntikkannya ke dalam tubuh saya dan membantu saya menekan roh aneh. Saya akan bebas mengeluarkan batu giok sejati cahaya dan memurnikan roh aneh. Kata Giok Luosha, cahaya giok sejati, itu benar-benar bisa memurnikan roh aneh. Lu Ming sedikit terkejut. Alam semesta diri sejatinya hanya dapat menekan roh aneh, tetapi sulit untuk memurnikannya. Tampaknya Light True Jade ini kemungkinan besar merupakan harta karun yang tak tertandingi milik Jade Rache, atau bahkan hadiah dari leluhur pencipta. Tanpa ragu sedikit pun, dengan sebuah pikiran, alam semesta diri sejati terbang ke tubuh Jade Luosha seperti peluru. Kesadaran abadi Lu Ming melekat pada alam semesta diri sejati. Begitu memasuki tubuh Jade Luosha, ia menemukan roh aneh yang menyelimuti alam semesta diri sejati Jade Luosha. Energi negatif melonjak,
ingin menerobos alam semesta diri sejati Jade Luosha dan melahap jiwa abadi Jade Luosha yang bersembunyi di dalamnya. Alam semesta diri sejati Luming bagaikan gunung besar yang menekan roh aneh. Roh aneh itu menemukan alam semesta diri sejati Luming dan memang sedikit takut. Ia ingin melarikan diri, tetapi alam semesta diri sejati Jade raksasa bersinar terang. Ia meletus dengan gaya gravitasi yang kuat dan menyedot roh aneh itu. Ledakan, alam semesta diri sejati Luming baru saja menekannya. Ketika bekerja sama dengan alam semesta diri sejati Jade raksasa, itu seperti dua palu besar yang menghantam roh aneh itu. Tubuh roh aneh itu terpelintir dan hampir meledak. Roh aneh itu meronta dan ingin melarikan diri, tetapi ia ditekan oleh dua alam semesta jati diri dan tidak dapat melakukannya. Pada saat berikutnya, giok putih murni terbang keluar dari alam semesta jati diri Jade raksasa. Giok itu memancarkan aura sejati. Orang bisa melihat bahwa jiwa abadi Jade raksasa ada di dalam giok sejati itu. Batu giok cahaya sejati bagaikan matahari yang jatuh ke arah roh aneh itu. Roh aneh itu mengeluarkan suara yang menusuk telinga, seolah-olah es telah bertemu api. Tubuhnya mengeluarkan gelombang asap hitam. Light True Jade memang mampu menahan roh aneh itu. Seiring berjalannya waktu, energi negatif pada tubuh roh aneh itu berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Energi jiwa murni diserap oleh Light True Jade. Luming menyadari dengan tajam bahwa ultimaci kekacauan di alam semesta Jade raksasa True Self meningkat dengan cepat. Luming berhubungan erat dengan alam semesta diri sejati Jade Luosha. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Jade Luosha telah mencapai puncak alam semesta. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat alam semesta dalam. Ini adalah hal yang wajar. Jade raksasa adalah makhluk kesatuan kekacauan primordial, dan dia telah mengumpulkan cukup banyak kekuatan. Setelah menerobos ke tingkat semesta, dia akan maju dengan pesat. Selain upaya besar dari istana sejati giok tertinggi dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, wajar saja jika kecepatan kultivasinya tidak lebih lambat dari Luming. Luming memiliki Great Zenith Heaven Jade Plate, tetapi dia tidak kekurangan kekuatan realitas. Namun, sebagai benih penciptaan masa depan dari Supreme Jade True Palace, Jade raksasa secara alami tidak kekurangan kekuatan realitas. Dia bahkan memiliki harta yang tidak dimiliki orang lain. Awalnya, puncak Jade raksasa tingkat semesta telah menyatukan sekitar 20 juta jenis niat kekacauan. Sekarang, hanya dalam hitungan menit, ratusan ribu di antaranya telah ditambahkan. Dia menyerap buah dao roh aneh. Luming punya ide. Tubuh asli dari roh aneh itu adalah jiwa abadi seorang ahli di dunia nyata. Ia telah mengalami evolusi khusus. Jade raksasa telah meminjam Light True Jade untuk mencuri buah dao dari roh aneh tersebut saat memurnikannya. Dia telah memperoleh pemahaman dan pengalaman pihak lain, yang telah meningkatkan chaos intennya dengan cepat. Semoga beruntung. Luming merasa iri dan meneteskan air liur. Tidak lama kemudian, roh aneh itu benar-benar disempurnakan. Luming menyadari bahwa Jade raksasa memiliki lebih dari 1 juta jenis chaos ultimaci, menghemat banyak waktu. Roh aneh itu telah disempurnakan. Luming mengendalikan alam semesta diri sejati dan keluar darinya, kembali ke tubuh aslinya. Pada saat ini, Jade raksasa telah kembali normal. Tidak ada energi negatif di tubuhnya dan matanya telah kembali jernih. Dia menatap Luming dan membungkuk. Lucy, aku benar-benar tidak menyangka itu adalah kamu. Aku akan mengingat kebaikanmu dalam menyelamatkan hidupku. Ekspresi Luming tidak berubah. Karena alam semesta jati diri telah memasuki tubuh pihak lain, sesuai dengan harapan Luming, dia akan dikenali saat dia bersentuhan dengan pihak lain dari jarak dekat. Kau terlalu sopan. Kau memiliki Light True Jade. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun, aku khawatir kau akan baik-baik saja. Kata Luming. Jade raksasa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Light True Jade mengharuskanku untuk mengendalikannya sepenuhnya agar dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Di bawah pengaruh roh aneh itu, mustahil bagiku untuk mengendalikannya sepenuhnya. Jika waktu berlalu, aku hanya akan dimangsa. Untungnya, alam semesta diri sejatimu dapat menekan roh aneh itu, sehingga aku bisa membebaskan diriku. Bab 5939, Penggabungan Jiwa Abadi, memperoleh buah dao. Setelah Yu Luosha menjelaskan, dia merenung sejenak. Dia tampak sedang berjuang dalam hatinya. Namun, matanya segera menunjukkan tekad. Dia berkata, Lucy, apakah kamu ingin memperoleh keberuntungan?
Maksudmu memurnikan roh aneh dan memperoleh buah dao. Kata Lu Ming. Tidak buruk. Giok Luosha mengangguk. Itulah peruntunganmu, apa hubungannya denganku? Lu Ming berkata, meskipun dia sangat iri, dia tidak bisa mengendalikan Light True Jade. Light True Jade jelas merupakan harta karun yang digunakan oleh ras Jade. Saat aku memurnikan roh aneh, jika jiwamu yang abadi memasuki tubuhku dan beresonansi dengan tubuh jiwaku, jiwamu yang abadi akan menyatu dengan jiwaku dan kita mungkin bisa berbagi buah dao. Ketika dia menyebutkan resonansi jiwa dan fusi jiwa abadi, wajah Yu Luosha sedikit memerah. Namun, dia bukanlah wanita biasa, jadi dia segera kembali normal. Kamu bisa melakukan itu. Lu Ming menyentuh dagunya dan tampak tergoda. Baru saja, Jade raksasa telah memperoleh lebih dari 1 juta Chaos Ultimachi. Dia bertanya-tanya berapa banyak waktu yang bisa dihematnya. Baiklah, aku bisa mencobanya. Namun, sebelum itu, ada yang ingin kutanyakan. Kata Lu Ming. Kamu ingin bertanya tentang kurangnya pil dao besar. Kata Giok Luosha. Lu Ming mengangguk. Kekurangan pil dao agung sangatlah berbahaya. Dia harus mencari tahu apakah ada bahaya lain. Jika ada hal yang lebih berbahaya, lebih baik pergi secepatnya. Dia akan mengesampingkan keberuntungannya untuk saat ini. Berapa banyak dari kalian yang datang? Dengan kekuatan kalian, kalian semua tidak akan dirasuki oleh roh aneh itu, kan? Lu Ming bertanya dalam hatinya. Meskipun roh-roh aneh itu aneh dan kuat, mereka masih cukup kuat untuk melawan kekuatan-kekuatan tingkat semesta. Terutama mereka yang telah menggabungkan 50 hingga 60 juta jenis Chaos Intent. Mereka memiliki True Self Universe untuk melindungi mereka, jadi tidak mudah bagi mereka untuk dirasuki. Namun pada kenyataannya, para ahli dari klan Yu dan klan Zheng semuanya telah dirasuki oleh roh aneh dan jiwa abadi mereka dilahap. Total 8 orang dari klan Yu dan klan Zheng memasuki celah pil dao besar, tetapi kami bertemu dengan binatang aneh yang luar biasa kuat. Kami bertarung dengannya, dan meskipun kami berhasil menghabisinya pada akhirnya, semua orang terluka dan kekuatan mereka sangat berkurang. Itulah sebabnya roh-roh aneh itu memanfaatkan situasi. Kata Giok Luosha. Dengan kata lain, selain binatang buas yang kuat dan aneh itu serta roh-roh aneh itu, tidak ada bahaya lain di sini. Semangat Lu Ming terangkat. Tidak buruk. Giok Luosha mengangguk. Baiklah, mari kita simpan pil-pil ini terlebih dahulu dan cari tempat tersembunyi untuk memurnikan roh aneh ini. Lu Ming berkata, masih ada 2 roh aneh yang tertahan di alam semesta diri sejatinya. Mereka berdua bekerja sama untuk memecahkan batasan pada kotak giok. Ambil kotak giok itu. Jade raksasa melanggar batasan sebuah kotak dan melemparkannya ke Lu Ming. Kamu telah menyelamatkan hidupku, jadi bagaimana mungkin aku bisa mengambil kesempatanmu? Jade raksasa menjelaskan. Lu Ming tidak berdiri di tempat. Dia menangkapnya dan menyimpannya. Satu persatu kotak jatuh ke tangan Lu Ming. Untungnya, tidak ada hantu atau arwah yang datang mencari masalah. Secara total, ada lebih dari 200 kotak yang mendarat di tangan Lu Ming. Ramuan-ramuan di sini sudah dipindahkan. Mereka berdua segera pergi dan menemukan sebuah ruangan batu tersembunyi. Mereka menutup pintu dan memasang formasi susunan di pintu untuk mulai memurnikan roh aneh itu. Dengan sebuah pikiran, alam semesta diri sejati Lu Ming terbang keluar dan masuk ke dalam tubuh Jade raksasa. Kemudian, ia mengendalikan alam semesta diri sejati dan membiarkan roh aneh terbang keluar. Jade raksasa telah mengendalikan Light True Jade untuk menunggu. Dia menekannya ke roh aneh itu, menyebabkannya mengeluarkan semburan asap hitam. Sesaat kemudian, sekarang, suara jernih Jade raksasa terdengar. Wuih, jiwa abadi Lu Ming terbang keluar dan terjerat dengan jiwa abadi Jade Luosha. Seketika, perasaan aneh memenuhi hatinya. Gelombang kenikmatan hampir membuat Lu Ming mengerang. Penggabungan jiwa abadi adalah 10 kali atau 100 kali lebih intim daripada penggabungan tubuh fisik, dan kenyamanan yang dibawanya secara alami 10 kali atau 100 kali lebih kuat. Terlebih lagi, Jade raksasa adalah anggota ras Jade. Setelah berubah menjadi giok, dia tidak berbeda dengan batu. Dia juga tidak bisa memiliki tubuh fisik. Lu Ming mengumpulkan pikirannya dan mengumpulkan energinya untuk mendapatkan buah dao. Jiwa abadi mereka terjerat bersama, dan pada saat yang sama, seolah-olah mereka sedang mengalami warisan kultivasi dari seorang ahli dunia nyata. Lu Ming merasakan bahwa Chaos Ultimachi-nya meningkat dengan cepat. Tidak hanya itu,
seiring meningkatnya chaos intent miliknya, pemahamannya terhadap hukum teknik abadi juga meningkat dengan cepat. Alam wujud sejati dari hukum teknik abadi terus meningkat. Benar saja, buah dao dan pemahaman seseorang tidak hanya terbatas pada chaos ultimaci saja, tetapi juga kitab suci abadi dan teknik abadi. Setelah sekitar setengah jam, roh aneh itu pun sepenuhnya dimurnikan. Kekacauan Luming telah meningkat lebih dari 1 juta jenis. Tingkat aktualisasi aturan mantra abadi juga meningkat sebesar 5%. Luar biasa, Luming agak bersemangat. Jika ini terus berlanjut, bukankah tingkat realisasi aturan teknik abadi akan segera mencapai 100%? Saat memikirkan ini, Luming segera melepaskan roh aneh kedua di alam semesta diri sejati untuk membantu jade raksasa memurnikannya. Setengah jam kemudian, makna kekacauan mendalam Luming telah meningkat lebih dari 1 juta jenis. Jumlah total makna kekacauan mendalam di tubuhnya mendekati 60 juta. Keadaan realisasi kebenaran dari teknik abadi juga meningkat sebesar 5%. Ayo kita cari roh aneh lainnya. Luming tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Itu adalah perasaan peningkatan kenyamanan yang cepat. Itu hebat. Luming merasa seperti telah mencicipi sumsum tulangnya. Jade raksasa sedikit tersipu, tetapi dia tidak menolak. Dia sangat menikmati prosesnya. Meskipun roh aneh itu kuat, mereka berdua yang bekerja sama hanyalah kutukan bagi roh aneh itu. Mereka berdua meninggalkan ruang batu dan mencari roh aneh itu kemana-mana. Mereka bahkan berinisiatif melepaskan aura mereka untuk menarik roh aneh itu. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, dua roh aneh tertarik dan ditekan oleh alam semesta diri sejati Luming. Mereka disempurnakan satu per satu. Keduanya terlibat dalam putaran lain dari keterikatan jiwa abadi. Niat kekacauan dan hukum teknik abadi mereka telah membuat kemajuan besar. Guang Qian. Ketika mereka melewati sebuah koridor, ekspresi Luming sedikit gelap dan dia mendesah. Guang Qian telah meninggal. Mayatnya tergeletak di koridor, dalam keadaan compang-camping. Jelaslah bahwa ia telah mati di tangan roh halus. 6 orang itu masuk. Sekarang, hanya Luming dan Void Evasion, yang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, yang tersisa. Dia meraih udara dan cincin penyimpanan Guang Qian serta potongan-potongan kristal terbang ke tangan Luming. Batu kristal adalah jantung alam semesta. Total terdapat 181 GAN True Self Cosmos, termasuk kosmos duplikatnya. Tentu saja, satu-satunya hal yang berguna bagi Luming adalah jantung semesta dari semesta diri sejati. Jantung semesta yang diduplikasi dari bukaan yang menyatu tidak terlalu berguna. Misalnya, inti alam semesta biasa di samudera alam semesta tidak berguna bagi Luming, yang berada di tingkat alam semesta. Namun, benda-benda ini masih sangat berguna bagi dewa sempurna atau raja abadi. Luming menyimpan semuanya. Tentu saja, ada juga cabang pohon kehidupan. Luming tidak ragu untuk menanamnya di alam semesta diri sejati. Mereka kemudian meneruskan pencarian terhadap roh aneh tersebut, namun mereka malah diserang oleh dua roh aneh yang kerasukan. Bagaimanapun, jade raksasa sudah tahu bahwa Luming memiliki Chaos God. Luming tidak menyembunyikan apapun. Dia menggunakan Chaos God dan bekerja sama dengan jade raksasa untuk mengalahkan dua hantu yang kerasukan. Dia menekan hantu-hantu itu dan terus memurnikannya. Bab 5940 pertama kali mendengar tentang kesengsaraan kekacauan. Luming dan jade raksasa tengah mencari roh-roh aneh untuk dimurnikan di Grid Dao Elixir Shortage. Di antara Grid Dao Elixir Shortage, ada sekitar selusin roh aneh dan roh-roh aneh yang merasuki mereka. Luming dan jade raksasa bekerja sama untuk memurnikan mereka satu demi satu. Realisasi nomologis Chaos Ultimaci dan Immortal Art mereka meningkat pesat. Di tengah perjalanan, mereka menemukan mayat yang terbang di udara. Jelas bahwa mayat itu telah dirasuki oleh roh aneh itu dan dibunuh. Tubuhnya compang-camping, dan bahkan inti alam semesta pun hilang. Sangat mungkin mayat itu telah terbakar habis-habisan pada akhirnya dan kehilangan nilai kepemilikannya. Namun, cincin penyimpanan dan cabang pohon kehidupan masih ada di sana. Luming menyimpan semuanya. Dengan cara ini, 5 dari 6 cabang pohon kehidupan berada di tangan Luming. Bagian dewa pelarian berada di tangan Yuluosha. Adapun roh-roh aneh itu, karena sudah terlalu lama dirasuki, alam semesta diri sejati dan jantung alam semesta bisa terkikis oleh energi negatif. Namun, cincin penyimpanan itu masih ada dan dibagi rata di antara mereka berdua. Lebih dari 10 hari kemudian,
mereka berdua menjalani Grid Dao Pil ke luar dalam, tetapi tidak memperoleh apapun lagi. Di dalam surga kedua, seharusnya tidak hanya ada roh-roh aneh di sini. Mari kita cari mereka di tempat lain. Bagaimana? Kata Giok Luosha. Bagus. Lu Ming mengangguk. Tentu saja, dia tidak punya alasan untuk menolak. Menyempurnakan roh aneh adalah jalan pintas. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang bisa dihematnya, jadi bagaimana dia bisa menolaknya. Meskipun tingkat realisasi kebenaran dari aturan-aturan teknik abadi menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu, dan peningkatan dalam memurnikan roh aneh terus menurun, itu masih berkali-kali lebih cepat daripada memahaminya sendiri. Asalkan hantunya cukup banyak, mereka bisa menumpuk hingga 100%. Mereka berdua meninggalkan pasar pil dao besar dan mencari roh aneh lainnya. Sayangnya mereka tidak menemukan roh aneh baru selama beberapa bulan. Pembentukan roh-roh aneh sangatlah sulit, memerlukan berbagai macam kebetulan dan kebetulan. Kurangnya pil dao besar mengakibatkan terbentuknya lebih dari 10 roh aneh. Kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh berbagai kebetulan yang mereka alami ketika mereka jatuh ke dalam kubah langit. Meskipun dia tidak menemui roh aneh apapun, dia mendapat keuntungan lain. Mereka menemukan cabang lain dari pohon kehidupan. Tidak lebih kecil dari yang terakhir. Sepertinya pohon kehidupan Istana Dao Agung benar-benar rusak. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang jatuh ke dalam kubah langit dan berapa banyak dari mereka yang jatuh ke lapisan surgawi kedua. Bagaimanapun, masih ada lapisan langit ketiga di atas. Ia menanam cabang besar pohon kehidupan di sebuah planet di alam semesta diri sejati. Seketika, gelombang energi kehidupan menyebar. Lu Ming tiba-tiba mendapat ide saat dia menatap cabang pohon kehidupan. Dia merasakan aura benih sejati sangat mirip dengan aura pohon kehidupan. Dengan sebuah pikiran, benih sejati itu terbang keluar dari piring giok zenit agung dan muncul di alam semesta diri sejati. Benih itu melayang di atas cabang pohon kehidupan. Benih sejati itu bergetar sedikit dan memancarkan lapisan cahaya hijau. Resonansi. Mata Lu Ming berbinar. Benih sejati mampu beresonansi dengan cabang pohon kehidupan. Jelas ada hubungan antara keduanya. Mungkinkah benih yang sebenarnya adalah benih pohon kehidupan? Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar. Akan tetapi, dia segera menenangkan pikirannya, tidak ingin jadi Luosha mengetahuinya. Keberuntungan mereka cukup bagus. Meskipun mereka tidak menemukan cabang pohon kehidupan lagi, mereka menemukan 6 roh aneh di dinding yang bobrok. Keduanya menyerang secara terpisah dan akhirnya memurnikan ke-6 roh aneh itu. Tingkat realisasi kebenaran dari Chaos Intent dan hukum teknik abadi meningkat 1 tingkat. Kemudian dia melanjutkan pencariannya terhadap roh aneh tersebut. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bekerja sama selama 3 tahun, dan jumlah roh aneh yang mereka sempurnakan telah melebihi 30. Tentu saja, proses ini tidak berjalan mulus. Dia telah menghadapi bahaya beberapa kali. Misalnya, pernah suatu kali mereka menghadapi badai besar yang hampir memisahkan mereka berdua. Ada juga 2 kali mereka bertemu dengan binatang buas yang sangat menakutkan dan sangat kuat serta dekat dengan alam Sang Pencipta. Keduanya nyaris tidak bisa menghindarinya. Bahkan ada satu waktu ketika mereka bertemu dengan roh aneh yang sangat menakutkan. Meskipun mereka berdua memiliki efek pengekangan yang sangat kuat pada roh aneh itu, mereka tetap terluka cukup parah. Mereka membayar harga dengan terluka parah sebelum mereka dapat memurnikan roh aneh itu. Tentu saja, hasil panennya pun melimpah, berkali-kali lipat dari jumlah minuman keras aneh biasa. Baru beberapa hari lalu, mereka melihat para ahli ras gelap dari jauh. Mereka tidak mendekat dan menjaga jarak. Apakah semua 12 istana sejati datang lebih awal? Lu Ming bertanya. Benar sekali. Kali ini, meletusnya kekuatan di Heaven Vault merupakan krisis sekaligus peluang. Jika kita memanfaatkan peluang ini dengan baik, peluang 12 istana sejati untuk bertahan hidup dari malapetaka kekacauan primordial pasti akan meningkat. Jade Luosha mengakuinya secara langsung. Lu Ming mengutuk dalam hatinya. 12 istana sejati telah menutup surga kedua, tidak mengizinkan orang dari ras lain untuk masuk. Namun, orang-orang mereka sendiri telah masuk selangkah lebih maju dari mereka untuk meraup peluang dari surga kedua. Ketika orang-orang dari ras lain masuk kemudian, mereka hanya bisa minum supnya. Akan tetapi, saat Lu Ming sedang mengolok-olok, dia memperhatikan kata lain.
Kesengsaraan kekacauan. Apa itu kesengsaraan kekacauan besar? Lu Ming bertanya. Jade raksasa merenung sejenak. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Namun, masalah ini sangat penting. Hanya petinggi 12 istana sejati yang mengetahuinya. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang hal itu. Jika tidak, itu akan menyebabkan kekacauan di alam semesta sejati dan semua orang akan panik. Lu Ming mengangguk setuju ketika dia mendengar nada serius Yu Luosha. Kau pasti tahu kalau kekosongan kekacauan utama akan mengasimilasi makhluk hidup di dalamnya, kan? Kata Giok Luosha. Lu Ming mengangguk. Aku tahu. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan diasimilasi oleh kekacauan dan menjadi bagian darinya. Bahkan leluhur pencipta pun tidak terkecuali. Kau benar, tetapi secara logika, bahkan Universe Great, Immortal King, dan True Immortals memiliki rentang hidup yang tak terbatas, apalagi Creator Ancestors. Misalnya, Universe Great dapat mempertahankan kondisi puncak mereka selama mereka memiliki pasokan True Force yang konstan untuk melawan asimilasi chaos. Tetapi pada kenyataannya, sejak zaman kuno, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, seperti leluhur sejati, pada akhirnya kamu akan menjadi bagian dari kekacauan. Paling-paling, kamu akan meninggalkan beberapa hal seperti pergantian kulit, seperti senjata abadi, kitab suci abadi, harta spiritual yang kacau. Dan ketika kita mendekati Heaven Vault, energi kebenaran akan selalu mengalir keluar. Kita tidak kekurangan energi kebenaran tetapi pada akhirnya, sulit bagi kita untuk lolos dari asimilasi. Ini semua karena kesengsaraan kekacauan primordial. Kesengsaraan kekacauan besar akan turun sekali setiap 300.000 tahun bintang. Pada saat itu, semua makhluk hidup di kekosongan kekacauan primal akan dimusnahkan. Bahkan primogenitor pencipta, yang sekuat leluhur sejati, tidak terkecuali. Jade Luosha menjelaskan, bahkan leluhur sejati pun tak dapat menolaknya. Lu Ming bertanya dengan kaget. Tidak, Jade Luosha menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, para ahli dari 12 istana sejati, termasuk leluhur sejati, tidak bertahan hidup 300.000 tahun bintang yang lalu. Kata Lu Ming. Benar sekali. Para ahli masa kini, termasuk leluhur sejati, semuanya berasal dari dunia nyata dalam kurun waktu 300.000 tahun bintang ini. Jade raksasa tidak berani menggunakan kata tidak sopan, dibuang, kepada leluhur sejati, jadi dia menggunakan kata, turun. Lalu bagaimana kau tahu rincian tentang kesengsaraan kekacauan? Lu Ming bertanya. Itu adalah harta karun spiritual kekacauan. Harta karun spiritual kekacauan adalah sisa-sisa leluhur sejati saat mereka jatuh dan menghadapi kesengsaraan kekacauan. Ada beberapa tanda yang tersembunyi jauh di dalam harta karun spiritual kekacauan. Mereka mengetahui sebagian kebenarannya. Jade Luosha menjelaskan. Bab 5941, sebuah pembangkit tenaga listrik di puncak alam semesta. Lu Ming mengerutkan kening dalam. Kesengsaraan kekacauan besar merupakan kata berat yang merupakan jimat kematian bagi semua makhluk hidup. Jika leluhur sejati saja tidak mampu melawannya, bagaimana dia bisa bertahan? Apakah kau yakin bahwa 12 istana sejati dapat bertahan dari kesengsaraan kekacauan? Lu Ming bertanya. Yu Luosha menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, aku sama sekali tidak yakin. Aku dapat memberitahumu bahwa istana kebenaran yang dibangun oleh 12 yang mulia tertinggi dibangun dengan kekuatan realitas yang tak terhitung jumlahnya dan harta karun yang berhubungan dengan realitas. Itu untuk mempersiapkan diri menghadapi kesengsaraan kekacauan. Namun, itu tetap masalah melakukan yang terbaik dan menyerahkannya pada takdir. Sejak zaman dahulu, tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan dari kesengsaraan kekacauan. Setidaknya, 12 istana sejati belum pernah melihat makhluk hidup yang selamat dari bencana terakhir. Sekarang, berapa banyak waktu yang tersisa sebelum kesengsaraan kekacauan berikutnya? Lu Ming menanyakan pertanyaan yang paling membuatnya khawatir. Sekitar 10.000 tahun bintang. Kata Giok Luosha. Lu Ming menghela napas panjang. 10.000 tahun bintang bukanlah waktu yang singkat. Setidaknya bagi Lu Ming, itu adalah waktu yang sangat lama. Hanya 10 juta tahun telah berlalu sejak ia mulai berkultivasi. Itu masih jauh dari tahun bintang. Dalam 10.000 tahun bintang, dia sudah lama melangkah ke alam Sang Pencipta, membangkitkan keluarga dan teman-temannya, dan menikmati kebahagiaan panjang bersama keluarganya. Saat itu,
Memangnya kenapa kalau dia kembali ke Chaos? Namun sekali lagi, Lu Ming tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Ini bukan karakternya. Tidak peduli musibah apapun yang dihadapinya, ia akan berjuang sampai akhir. Oleh karena itu, tujuannya saat ini tidak berubah. Tujuannya tetap untuk meningkatkan kekuatannya, membangkitkan kembali keluarga dan teman-temannya, lalu membunuh leluhur surga dan langit kuning untuk membalas dendam. Kemudian, Lu Ming bertanya secara rinci tentang kesengsaraan kekacauan. Sebenarnya, Jade raksasa tidak tahu banyak. Sebelum pertemuan musim semi sejati, dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Setelah pertemuan itu, dia maju ke kesatuan kekacauan primordial dan kemudian menerobos ke tingkat semesta. Statusnya meningkat pesat, jadi dia tahu rahasia inti seperti itu. Namun, Jade Luosha tetap menceritakan kepada Lu Ming semua yang diketahuinya. Yaitu, tiba-tiba pupil mereka menyempit. Di hadapan mereka tampak barisan gunung menjulang tinggi. Ada banyak puncak di pegunungan itu. Banyak di antaranya yang memiliki bangunan, tetapi terlalu jauh untuk dilihat dengan jelas. Di alam semesta sejati, tidak ada seorang pun yang membangun gedung di lapisan surgawi kedua. Semuanya dibangun dari gudang langit. Keduanya terbang menuju pegunungan tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian, mereka berdua mendekati pegunungan itu dan menyadari bahwa pegunungan itu sangat besar. Setiap puncak gunung seakan mencapai awan, megah dan luar biasa. Terlihat bahwa pegunungan ini jatuh dari tempat yang tinggi, sehingga membentuk lubang yang dalam di tanah. Selain itu, kekuatan jatuhnya gunung tersebut membuat tanah dan bebatuan di sekitarnya beterbangan, sehingga terbentuklah hamparan tanah datar yang luas. Ketika mereka berdua semakin dekat, kulit mereka terasa perih. Bahkan jiwa mereka yang abadi terasa seperti ditusuk jarum. Niat membunuh yang kacau, niat membunuh yang mengerikan, terus-menerus terpancar dari pegunungan. Perasaan ini sangat mirip. Di masa lalu, samudra tanpa batas di kedalaman benua pencipta mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Kemudian, dia mengetahui bahwa itu ditinggalkan oleh 3 penguasa penciptaan. Niat membunuh yang datang dari gunung di depan lebih dari 100 kali lebih mengerikan daripada samudra tanpa batas. Di depan pegunungan itu berdiri sebuah prasasti batu yang tingginya sama dengan tinggi gunung itu. Salah satu sudut prasasti batu itu telah hancur, tetapi 3 kata besar di atasnya masih dapat dilihat, Istana Dao. Inikah Istana Dao? Mata Lu Ming dan Jade Luosha menyala-nyala. Orang harus tahu bahwa kekurangan pil Dao besar hanyalah sub-istana di bawah Istana Dao besar. Jika sebuah sub-istana bisa memperoleh pil yang tak tertandingi seperti pil kosmos agung dan pil jiwa surgawi 9 revolusi, harta apalagi yang dimiliki istana utama Istana Dao. Ada makhluk hidup. Ketika keduanya semakin dekat, mereka menyadari ada sosok-sosok yang berkelebat di sekitar pegunungan itu. Jika diperhatikan dengan ama, ada ras kabut, ras cerdik, ras Zeng, dan 4 ras lainnya. Hampir semua 12 yang mulia telah tiba. Ke-12 venerate tertinggi masing-masing memilih wilayahnya sendiri dan tampak tengah menyusun formasi susunan. Tidak sulit untuk menebak bahwa seseorang harus terlebih dahulu menahan niat membunuh yang mengerikan itu jika mereka ingin memasuki Istana Dao. Namun, niat membunuh itu terlalu kuat. Semakin dekat dia ke Istana Dao, semakin kuat niat membunuh itu. Kecuali seseorang memiliki kekuatan seorang artisan, seseorang bisa langsung menembus niat membunuh dan menerobos masuk. Jika siapapun di bawah alam penciptaan mencoba menerobos masuk, jiwa abadi mereka akan dilenyapkan oleh niat membunuh dan tubuh mereka akan terkoyak. Orang-orang dari Yang Mulia ingin membentuk formasi susunan untuk menarik niat membunuh dan membuka jalan masuk. Lucy, ayo kita tinggalkan tempat ini. Ketika Jade Luosha melihat orang-orang dari ras Jade, dia tidak pergi menemui mereka. Sebaliknya, dia tampak takut akan sesuatu dan ingin pergi. Akan tetapi, sebelum mereka berdua bisa pergi, mereka terkunci oleh aura yang kuat. Luosha, kamu juga di sini. Di mana Han Qiyu dan yang lainnya? Sebuah suara terdengar, dan seorang pria parubaya muncul di atas kepala mereka. Dia jelas dari ras Jade. Sangat kuat. Ekspresi Lu Ming menjadi gelap ketika dia merasakan aura pihak lain. Pihak lainnya juga berada di tingkat alam semesta takdir, tetapi dia memancarkan perasaan yang tidak terduga. Paman ke-18. Ekspresi Jade Luosha sedikit berubah. Dia menjawab, kami bertemu dengan binatang buas dan roh-roh aneh yang kuat.
Han Qiyu dan yang lainnya tewas. Hanya aku yang berhasil lolos. Pada saat yang sama, transmisi suara Yu Luosha terngiang di telinga Lu Ming. Lucy, hati-hati. Ini adalah paman ke-18ku. Basis kultivasinya berada di puncak alam semesta takdir. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Seorang pesilat tingkat semesta tingkat puncak yang telah menyatukan 100 juta jenis niat kekacauan sangatlah mengerikan. Meskipun pencapaian Lu Ming dalam kekacauan tertinggi dan aturan seni abadi telah meningkat pesat selama kurun waktu ini, dia tidak sebanding dengan orang seperti itu. Dia meninggal. Wajah paman ke-18 Jade Luosha menjadi gelap. Dia menatap Lu Ming dan bertanya dengan bingung, "Klan Xia. Bagaimana klan Xia memasuki surga kedua?" Setelah berkata demikian, raut wajah yang dingin dan tegas tampak sekilas, dan niat membunuh pun menyebar. Paman ke-18, namanya Li Tian. Dia adalah temanku. Akulah yang membawanya ke surga kedua. Jade Luosha buru-buru berkata, "Li Tian, klan Xia benar-benar dipenuhi dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Selain tetua agung klan Xia, Ye Chen, sebenarnya ada eksistensi kelas alam semesta kehidupan." Paman ke-18 tertawa, matanya jelas menampakkan ekspresi ragu. "Luosha, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Ini adalah istana Jalan Agung. Kita pasti akan mendapatkan banyak keuntungan saat masuk ke dalamnya," kata paman ke-18. "Baiklah." Setelah Jade raksasa selesai berbicara, dia menatap Lu Ming dan menatapnya dengan tatapan lembut. "Li Tian, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tinggalkan surga kedua terlebih dahulu. Jangan beritahu siapapun tentang surga kedua. Dia tidak bisa pergi." Sebuah suara dingin terdengar. Orang yang berbicara bukanlah paman ke-18 Jade raksasa, tetapi seseorang dari klan Jade lain. Pada suatu saat, seorang pemuda dari ras Jade telah tiba tidak jauh dari mereka. Orang ini sangat tampan. Dia memiliki rambut ungu dan batu giok ungu di dahinya. Dia mengenakan jubah ungu dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia secara alami memancarkan aura bangsawan. Orang inilah yang baru saja berbicara. Aura terkunci pada Lu Ming. Lu Ming merasakan sakit yang menyengat di kulitnya dan otot-ototnya menegang. Berbahaya. Orang ini sangat berbahaya. Tekanan yang diberikannya beberapa kali lebih besar daripada paman ke-18 Jade Luosha.